Halo teman-teman, di sini kami akan membahas materi mengenai pengguna data dan kebutuhannya. Bersama saya, Laode Faujan, Febri Fatika Sari, Dita Saskia, Septian Aditya Dacing, Kevin Aresta Perdana, dan Kristabel Farilio. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, bagaimana komunikasi dengan pengguna? Dikutip dari Oxford University, komunikasi berarti menyampaikan atau bertukar informasi dengan berbicara dan menggunakan media lain. Komunikasi dapat bersifat verbal atau non-verbal, artinya proses penyampaian informasi non-linguistik dapat dilakukan secara linguistik atau non-linguistik. Dalam komunikasi, setidaknya terdapat pengirim dan penerima informasi. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan statistik? Dalam mengkomunikasikan statistik dengan efektif, diperlukan 3 aspek yang sangat mendasar, yakni pertama, menyampaikan statistik dengan benar dan akurat. Hal ini dimaksudkan agar pengguna data dapat memahami data dengan benar dan tidak memunculkan multitafsir. Kemudian, menyampaikan statistik dengan alat yang tepat. Hal ini merujuk pada konsep visualisasi data, sehingga data yang dikomunikasikan terlihat menarik sehingga menarik minat literasi statistik dari pengguna data statistik. Kemudian, memungkinkan statistik yang diberikan oleh produsen menjadi lebih mudah diterima oleh pengguna. Yang ketiga, bagaimana National Statistic Office atau Kantor Statistik Nasional dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kebutuhan pengguna data statistik. Dalam koordinasi dan komunikasi statistik resmi atau official statistik diproduksi oleh kantor statistik yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Proses yang dilalui National Statistic Office dalam melihat atau membaca kebutuhan data dari pengguna data adalah sebagai berikut. Pertama, pemangku kepentingan dalam hal ini sebagai pengguna data memberikan kebutuhan mereka kepada kantor statistik office. Yang kemudian, kantor statistik office mengumpulkan dan mengelola data berdasarkan kebutuhan pengguna data. Kemudian, hasil pengelolaan data dan pengumpulannya diberikan kepada pengguna data atau dalam hal ini pemangku kepentingan. Yang kemudian, hasil dari pengumpulan dan pengelolaan data ini dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna data. Di sini, siapa saja pemangku kepentingan yang dimaksud? Kelompok pemangku kepentingan tersebut yakni pemerintah pusat atau pemerintah nasional. Pemerintah pusat membutuhkan data statistik agar dapat melihat dinamika pembangunan penduduk, dinamika kesehatan, dinamika perekonomian di negara tersebut. Kemudian pemerintah daerah membutuhkan data statistik sebagai rapor hasil pembangunan di wilayahnya sendiri. Kemudian adapun organisasi masyarakat membutuhkan data statistik sebagai acuan dalam merencanakan suatu kebijakan dalam lingkup wewenang dari organisasi masyarakat tersebut. Kemudian perusahaan, misalnya saja suatu perusahaan yang melakukan investasi di suatu daerah, maka dibutuhkannya data kependudukan mengenai ekonomi, sosial, bagaimana tingkat keamanan di daerah tersebut. Kemudian institusi pendidikan, lembaga pendidikan membutuhkan data statistik. Misalnya saja, suatu lembaga pendidikan ingin mendirikan sekolah, maka dibutuhkan data penduduk dengan usia sekolah yakni 6-18 tahun agar lembaga pendidikan dapat memprediksi dan menyiapkan sarana prasarana penunjang pendidikan yang akan dibangun di lembaga tersebut. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.